Halo semuanya, selamat datang di Si Auto Channel. Sebelumnya saya mohon maaf ya, sudah lama nggak bikin video. Nah, kali ini kita mau bikin video soal ini ya, Avanza ini. Jadi ini Avanza 2019. Ini warna hitam ya, karena emang saya sengaja pilih warna hitam karena ya saya akhir-akhir ini suka warna hitam. Nah, sebelumnya mungkin di Si Auto Channel sudah pernah review yang secara digital, yaitu videonya ada di channel ini juga. Nah, ini kita mulai dulu dari lampunya ini. Kalau ini lampunya sudah LED. Dia LED multi reflektor tapi belum proyektor. Nah, untuk lampu sejanya dia masih halogen, sennya juga masih halogen, fog lamp-nya juga masih halogen ya. Nah, ini kebetulan Avanza-nya tipe G. Jadi dia sudah ada chrome-chrome-nya. Nah, untuk mesin, nah ini mesinnya sebenarnya sama kayak yang 2016 ya. Dia dual VVT-i 1300 cc. Tapi menurut saya ini mesinnya lebih segar dan bugar yang ini, soalnya ya dia lebih irit, terus juga tenaganya lebih dapat. Oke. Untuk yang tipe G ini velgnya sudah racing ya, dengan ban Bridgestone Ecopia, dan depannya display, rem belakang tromol. Untuk spionnya dia sudah elektrik ya, dengan desain yang baru ya untuk tipe G ini. Nah, ini dia juga sudah dapat talang air, antenanya dia sudah shark-in. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Oh iya, sekalian ini mobil juga kebetulan sudah 1 bulan ya ini saya pakai. Sekalian saya juga mau cerita ini apa-apa saja yang sudah saya dapatkan dari mobil ini ya, mulai dari rasa berkendaranya, kenyamanannya, dan lain-lain ya. Jadi untuk mobil ini dia bensinnya irit, bahkan lebih irit dari mobil saya sebelumnya. Jadi mobil ini kan untuk menggantikan Avanza saya yang sebelumnya, yang 2014 silver itu, sama yang 2016 yang putih. Nah itu ya. Sekarang kita sekalian panasin aja ini mobil, soalnya belum dipanasin ya, sekalian saya panaskan. Ini kita starter. Nah ini ya. Nah ini yang saya suka dari mobil ini juga, desain speedometernya ini bagus ya. Jadi dia berbendera warna biru. Simple aja ya, ini mirip kayak Fortuner ya desainnya, Fortuner lama tapi. Kemudian dia juga sudah ada MID, Odo, Trip A, Trip B, average, dan sisa bensin ya. Nah ini bensinnya irit ya, ini masih 133 kilo ya. Dan untuk stripnya ini juga nggak turun-turun. Nah terus alasan saya pilih mobil ini juga karena mobil ini nyaman. Jadi mobil ini nyaman, lebih nyaman dari yang versi-versi sebelumnya ya. Jadi memang yang seri 2019 ini sudah ada improvement di peredam dan suspensinya ya. Jadi lebih kedap, terus suspensinya itu juga empuknya empuk mahal gitu. Gimana ya? Maksudnya bukan empuk yang kayak Innova, Fortuner gitu juga bukan. Maksudnya empuk tapi gak terlalu keras juga gak terlalu empuk. Jadi lebih stabil ya pengendaraannya. Nah, kemudian juga di sini saya milih mobilnya juga yang mobil bekas ya kebetulan. Dan ini yang unit ini kebetulan kilometernya paling rendah dan juga harganya yang paling murah ya. Jadi mobilnya paling nyaman. Oke, kemudian saya juga pilih yang tipe ini juga karena head unitnya juga sudah digital monitor ya. Nah ini dia ada USB, disk, radio, bluetooth, dan lain-lain. Kemudian AC-nya juga ini sudah digital. Oke, terus ini transmisinya otomatis ya. Dia ada sensor mundurnya juga ini. Oke. Kemudian juga ada rem tangan, tapi kalau untuk yang tipe G ini dia head unitnya belum monitor ya. Kemudian untuk setir dia sudah tilt. Nah ini sudah tilt tapi belum teleskopik ya. Kemudian saya sukanya yang tipe G 2019 ini juga sudah ada beberapa fitur dari Avanza Veloz yang seperti contohnya audio steering switch ini ya. Ini juga tadinya cuma ada di Avanza Veloz, terus sudah diturunkan ke tipe G. Kemudian Twitter dan spionnya sudah
elektrik, sudah bisa dilipat otomatis ya. Nah, tapi ini sayangnya yang spion sebelah kanan ini kayaknya sudah pernah diganti ini, jadi dia gak bisa maksimal naiknya, ya itu. Tapi gak apa-apa ya. Oke, terus juga di sini mobilnya nyaman, tapi sayangnya tuh ada masalah di bagian belakang ini ya, gak tahu itu kalau pas lewat jalan agak rusak sedikit tuh ada suara-suara bergetar itu ya. Nggak tahu itu suara apa, tapi mungkin bagi Anda yang punya mobil yang sama juga bisa tulis di komentar juga ya, itu masalahnya dari mana ya. Kalau menurut saya dari jok, kalau nggak dari double blower. Soalnya mobil saya sebelumnya yang Avanza 2012 yang Veloz itu videonya juga ada di channel ini, itu ada masalah di double blowernya ya, jadi ada suara getar gitu. Itu tapi suaranya dari baru sih, nggak tahu suara apa itu. Nah, kebetulan kan saya milih Avanza lagi kan juga karena ya saya udah lama pakai Avanza ya. Dulu awalnya yang generasi pertama yang 2010 itu masih ya yang model lama itu. Habis itu juga pernah pakai yang 2012 yang belum airbag itu, terus 2014 juga pernah. Kemudian 2016 itu yang putih itu ya. Itu sebenarnya juga hampir mirip seperti ini, tapi menurut saya mesinnya agak kurang sehat ya. Maksudnya dulu pernah mesin itu bermasalah, pernah mati ya. Kemudian saya juga sempat takut hal itu terjadi di sini. Ternyata mesinnya sehat-sehat aja ini. Oke, kita matikan aja ya. Selanjutnya kita lihat ke belakang ya. Nah, untuk yang tipe G ini sayangnya belum ada tombol start stop, tapi kuncinya sudah immobilizer ya, dan sudah ada alarm, tapi ini alarmnya tidak berfungsi dengan baik. Maksudnya sirenenya mati. Jadi cuma ya kalau alarmnya hidup cuma kedip-kedip sennya aja ya. Tapi gak apa-apa, nanti itu bisa diperbaiki ya. Kemudian untuk laci dia belum shock opening, seatbeltnya model fix, dan gripnya model fix. Lamp visornya dia udah ada kacanya, yang tipe E kemarin belum ada. Karena mobil saya sebelumnya Avanza tipe E ya. Lampunya dia sayangnya malah modelnya balik lagi seperti ini ya. Padahal yang sebelumnya yang 2016 itu modelnya bagus, itu ada lampu spotlightnya putih itu. Spionnya sayangnya dia model fix ya. Ini rencananya juga mau saya ganti pakai kepunyaan Toyota Rush yang ada day night view-nya. Tapi untuk airbag dia udah 2 ya, karena udah standar juga di sini. Sun visor sisi driver dia memang belum ada kacanya. Nah, terus yang saya suka lagi dari mobil ini dia ada cup holdernya ya. Kalau yang versi sebelumnya kan nggak ada, itu hilang. Tapi kalau yang generasi pertama tuh ada juga tuh. Oke. Untuk laci dia di sini ada laci penyimpanan tengah ya. Yang memang saya suka modelnya, tapi saya juga kurang suka karena ini setengah aftermarket ya. Ini kayak contohnya cup holder tengahnya ini kayak kepotong gitu, terus dipasang laci tambahan gitu. Karena emang ini aslinya lacinya cuma di bawah sini aja cup holder gitu. Kalau yang di versi tipe rendahnya itu tipe E atau Xenia itu kalau nggak salah, ini cuma cup holder gitu. Oke. Nah, ini sekarang kita di bagian belakang ya. Nah, untuk Avanza itu sudah dapat double blower ya ini. Tapi entah kenapa double blowernya itu kadang suka bunyi-bunyi bergetar gitu. Padahal mobil saya sebelumnya yang 2014 sama 2016 itu dia double blowernya nggak bermasalah, cuma kisi-kisinya gampang patah ya. Yang sebelumnya itu patah soalnya. Oke, terus di sini sudah ada seatback pocket, tapi ini hasil retrim dari pemilik sebelumnya ya. Oh ya, tadi saya lupa cerita juga kenapa saya pilih Avanza juga, karena mobilnya itu fleksibel ya. Jadi kalau mau kita jadiin mobil usaha, mobil pribadi atau mobil barang sekalian itu juga bisa ya. Jadi kan siapa tahu saya mau buka rentalan mobil kan ini bisa dipakai juga gitu. Oke, terus ini layout dashboardnya ya. Yang saya suka dari seri ini tuh dia di tengahnya ini ada piano blacknya ya, jadi kelihatan lebih mewah. Oke. Kemudian door trimnya seperti ini ya, dia ada fabriknya gitu. Joknya itu aslinya bahannya juga seperti ini ya, fabric. Memang fabriknya nggak sebagus yang di Expander ya, tapi di sini juga sudah di retrim, jadi ya udah gitu. Kemudian di sini ada cup holdernya, tapi agak ringkih dan agak mudah patah ya. Ini aja kemarin juga awalnya lepas ininya, tapi sudah dibenerin kok.
Ya untuk cup holdernya saya memang lebih suka yang lama, tapi yang saya suka lagi dari laci yang ini tuh dia ada lampunya di sini. Jadi kalau malam itu nyala mewah gitu ya. Nah untuk lampunya dia seperti ini ya, jadi nyala biru gitu kayak Innova sama All New Veloz itu juga bisa nyala gini. Nah ini untuk Avanza yang baru ini dia lampu-lampunya sudah putih semua, kecuali yang audio steering switch sama untuk tuas transmisinya juga masih kuning, tapi itu bisa diganti ya. Oke. Untuk Avanza facelift ini dia juga headrestnya udah terbelah gini ya. Yang punya saya sebelumnya yang 2016 itu juga sama seperti ini. Kemudian juga sudah ada seat belt dari atas, tapi ya lagi-lagi nggak bisa dipasang handbrake di belakang ya karena ada tempatnya seat belt ini. Terus di bagian belakang sini juga yang facelift ini sudah ada power outletnya ya. Jadi power outletnya lengkap ada di 3 baris seperti di Expander itu, cuma yang USB itu cuma yang di baris ketiga. Sekarang kita ke baris ketiga. Nah ini di baris ketiganya ini juga ada USB-nya ya, tapi di sini malah USB-nya USB beneran ini yang langsung colok ke HP. Terus di sini juga sama ada cup holder sama tempat penyimpanannya ya, kayak yang 2014 itu juga ada. Di sini juga sama ya, sama ada tempat corong tangki bensinnya. Cuma sayangnya menurut saya tuh kalau Avanza itu di bagian belakang kalau joknya di mundur mentok itu di sini sempit banget ya, tapi kalau maju mentok mungkin masih ada space lumayan. Cuma sayangnya dia di sini juga agak jongkok gitu ya. Tapi untuk headroomnya di sini aman sih, gak mentok. Oke. Nah untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Dia antenanya sudah shark fin tadi, terus ada spoilernya. Terus yang facelift ini dia juga ada ininya ya, chrome-nya ini memanjang dari samping. Terus desain lampunya juga baru ya yang ini. Dia atasnya putih, terus ini kayak 3 level ya. Ini yang sini pendek, terus ini tambah tebel gitu. Jadi desainnya lebih sporty. Untuk bumper bawahnya ini sebenarnya mirip, tapi ya ada colokannya di sini ya, jadi seperti sporty gitu. Oke seperti ini ya. Dia juga sudah ada set body moldingnya. Oke. Segitu aja mungkin ya review kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe dan share video ini.